Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpan Maulana dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syuber Syekh Nurjati Cirebon. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Aji Priambodo selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik dari beberapa minggu kemarin sampai hari ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan melemahnya mata uang rupiah. Pertanyaannya, kenapa rupiah bisa melemah? Rupiah per hari ini belum ada perbaikan dari beberapa minggu kemarin, bahkan bisa dilihat lebih buruk, yaitu per hari ini di angka 17.865. Kita di sini akan membahas 3 faktor utama kenapa rupiah bisa melemah. Yang pertama ada faktor eksternal, faktor internal, dan faktor kepercayaan. Kita masuk ke dalam faktor yang pertama, yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor atau beberapa isi. Yang pertama ada suku bunga Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve itu menetapkan suku bunga di angka 3,5 sampai 3,75%. Nah, angka yang cukup tinggi bagi negara maju, sehingga investor tertarik untuk menyimpan asetnya di sini. Kelihatannya kan lebih aman dan lebih menguntungkan. Yang kedua ada menguatnya dolar Amerika Serikat. Nah, dolar akhir-akhir ini sedang menguat-nguatnya. Di indeks dolar atau dolar indeks itu dolar di angka 99,32%. Ini angka yang cukup tinggi dan sangat kuat dibandingkan dengan mata uang dunia lainnya. Mata uang negara-negara yang berkembang, terutama Indonesia, tentunya tertekan oleh kenaikan dolar dan akibatnya melemah. Bukan Indonesia saja, tetapi negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Tapi Indonesia menjadi salah satu yang terlemah, yaitu di angka 0,74%. Nah, selanjutnya ada faktor geopolitik. Konflik geopolitik yang sampai sekarang belum selesai. Perang dagang Amerika Serikat dengan Iran dan negara-negara yang ikut campur di dalamnya. Ini berakibat kepada kenaikan barang luar negeri ke dalam negeri itu berpengaruh, terutama harga BBM. Nah, akibatnya karena kita bertransaksi dengan menggunakan dolar, nah, dolarnya ini sangat menguat sehingga harganya mahal dan rupiahnya menjadi lemah. Oke, kita masuk ke dalam faktor yang kedua, yaitu faktor internal. Faktor internal dalamnya ada pertama ada defisit APBN dan kebijakan fiskal. Nah, defisit APBN di tahun 2026 Indonesia itu menetapkan pendapatan sebesar 3.153 sekian triliun dari pajak, bea cukai, BUMN, dan pendapatan-pendapatan lainnya. Sedangkan belanjanya itu lebih besar daripada pendapatan, yaitu di angka 3.842 sekian triliun. Nah, ini belanja lebih besar sehingga terjadi defisit APBN senilai 689,15 triliun atau 2,68 dari PDB. Belanja yang cukup besar. Karena apa? Karena kan ada kebijakan-kebijakan baru yang terutamanya menghabiskan anggaran, membutuhkan anggaran yang lebih besar, seperti makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, itu kan anggarannya itu cukup tinggi gitu, terutama MBG yang sekarang
sekarang kan yang sedang ramai, banyaknya anggaran-anggaran dari pendidikan dan kesehatan itu disalurkan ke MBG. Senilai di RAPBN, MBG itu di angka 335 triliun. Tapi lucunya itu pengadaan barang atau di luar makanan tersebut itu angkanya lebih besar dibandingkan dengan makanan bergizi tersebut gitu. Oke, sekarang kita masuk faktor yang ketiga, yaitu faktor kepercayaan. Nah, ini faktor yang dilihat oleh investor, kepercayaan investor kepada dalam negeri atau Indonesia. Jadi investor itu pastinya itu melihat kabar-kabar tentang Indonesia, sosial politik tentang Indonesia, hukum di Indonesia. Pastikan investor melihat sebelum menginvestkan uangnya gitu. Jika sosial politik di Indonesia tidak bagus dan hukum di Indonesia tidak ditegakkan dengan jelas, maka akibatnya investor itu narik modal dan menyimpannya kepada negara yang lebih aman atau kepada aset-aset yang lebih aman. Sehingga jika investor menarik modalnya, terjadilah harga-harga atau di IHSG itu kan lagi anjlok-anjloknya dan mengakibatkan rupiahnya juga anjlok gitu. Nah, selanjutnya ada dampak dan solusi. Dampaknya apa sih dari melemahnya rupiah ini? Bahkan ini menjadi salah satu terlemah dari sepanjang sejarah Indonesia. Tetapi ini tidak akan seperti zaman 98 gitu. Karena di zaman 98 kan kenaikan sebesar 690%. Nah, sedangkan sekarang cuman 1 atau 2% gitu. Nah, jadi tidak akan terjadi kerusuhan di mana-mana dan inflasi atau hyperinflasi barang-barang gitu jika dicegah dengan jelas. Nah, solusinya pertama, perbaiki komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Perbaiki komunikasinya terhadap publik. Jangan mengeluarkan statement-statement yang bisa dibilang lucu gitu. Ada statement tentang warga desa tidak memakai dolar atau rupiah, ada statement statement yang dibilang lucu gitu. Mungkin itu gimana ya, statement untuk menenangkan hati masyarakat terhadap gejolaknya konflik geopolitik sekarang akibat melemahnya rupiah. Tapi sebagai seorang presiden tentunya harus berbicara dengan jelas, dengan transparan dan sesuai data dari lapangan. Nah, solusinya seperti itu. Dan yang kedua, solusinya adalah perbaiki kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kebijakan-kebijakan ya, anggaran-anggarannya ditransparansi, dioptimalkan, disalurkan dengan kebutuhan yang sesuai. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Mungkin saya kekurangan banyak sekali pengetahuan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya Alpan Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.